Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 45 menit kita sama-sama menyimak nasihat bagi saya dan juga bagi jamaah semuanya. Refleksivitas Isra dan Mi'raj dalam sains dan teknologi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Quran kita sama-sama tahu tuh. Al-Quran itu kata Ustadz Dr. Muslih, sebagian besar itu isinya kisah-kisah para anbiya dan para sholihin. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, dan itu diabadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Jadi Isra Mi'raj ini salah satu dari puncak teknologi. Puncak teknologi waktu, teknologi jarak dan tempat. Apakah ini belum pernah terjadi? Pernah terjadi. Diabadikan juga dalam Al-Quran. Kita tahu kisah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seorang wanita cantik, katakanlah ratu, yang bernama Ratu Balqis, yang ingin dipindahkan singgasananya ke tempat istana tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, dari kerajaan Sabah, Yaman, ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Palestina. Yang kita tahu tuh kisahnya bahkan. Dan itu adalah yang disanggupi oleh bangsa manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan dalam surat An-Naml kisahnya. Itu kalau kita klik jarak dari Yaman ke Palestina, itu kurang lebih jaraknya 2249. Kalau naik kendaraan mobil itu sekitar 24 jam 25 menit non-stop. Kalau kita naik kendaraan mobil 3 jam 4 jam harus istirahat. Kalau enggak, konsentrasi enggak fokus. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai langit ketujuh, Sidratil Muntaha, menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Makkah menuju Palestina saja, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kalau kita klik jaraknya itu sekitar 1483 km. Kalau naik kendaraan tanpa berhenti itu sekitar 15 jam 51 menit. Tapi sampai Sidratil Muntaha itu lailan. Itulah yang digambarkan dalam ayat 1 surat Al-Isra. Satu malam. Mana mungkin, kira-kira kan begitu logika pikiran manusia, nggak masuk akal. Juga kita bisa tahu tuh, atau boleh jadi kita sudah tahu, atau kita mendengarkan disampaikan oleh guru-guru kita, kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda dengan 1 ekor anjing yang namanya Kitmir. Itu tertidur lelap di dalam goa kurang lebih 309 tahun karena dikejar oleh raja yang tidak bijaksana. Tapi 309 tahun itu tidak mengurangi fisik
Jadi peristiwa yang digambarkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah puncak teknologi. Kalau sekarang ini kita sudah masuk masa, orang sebut masa revolusi industri 4.0, pabrik cerdas, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang itu saja kita sudah takjub, tapi belum masuk puncak teknologi. Puncak teknologi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah takjub tuh. Kita melihat dokumen lintas negara langsung bisa klik sampai. Dokumen dengan banyak. Kalau dulu kalau kita kumpulin, mungkin kalau dalam bentuk ketikan atau tulisan pena itu bisa jadi ribuan lembar. Tetapi luar biasa. Nyimpen dokumen. Tadi ngirim dokumen, nyimpen dokumen. Karena dia tahu bahwa dulu api nggak bisa dipegang. Tetapi dengan penemuan yang masyhur, misalkan Thomas Alva Edison atau yang lainnya dari itu api bisa dipegang menjadi bohlam, kan bisa dipegang tuh. Tetapi kalau kisah-kisah dulu sih bisa dipegang api gitu, sekarang juga bisa dipegang sama orang Banten, orang Cirebon katanya, atau orang Banyuwangi. Dia menyampaikan itu. Jadi dengan micro SD itu kitab kalau kita tumpuk jangan-jangan dari bawah sampai atap tuh kalau ditumpuk kitabnya. Itu luar biasa. Tetapi itu belum puncak teknologi. Sekarang kita bisa berhubungan, komunikasi dengan banyak orang dari berbagai negara dalam satu waktu. Zoom meeting, Google meeting, Webex. Kita nggak duga itu. Tapi itu belum puncak teknologi. Nah, Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah gambaran puncak teknologi. Bi'abdihi bukan hanya psikisnya saja kalau kata para asatidz, tetapi juga fisiknya diberangkatkan. Kira-kira nanti bisa nggak nih teknologi teleportasi kalau kata orang? Suatu saat dengan izin Allah, kita tidak tahu apakah merasakan pada masa itu atau anak cucu kita merasakan, kita tidak tahu. Tapi kalau itu sesuatu yang mustahil kata Allah, maka tidak terjadi. Tetapi kalau Allah bilang itu sesuatu yang mungkin, boleh saja. Karena teleportasi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW ternyata itu adalah puncak teknologi. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah ini itu dalam surat Yusuf ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu bukan cerita yang dibuat-buat. Bukan cerita yang dibuat-buat. Dan itu bisa menambah keimanan kita kalau didasari dengan agama. Dan agama itu
bertambah kuat didukung oleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita bisa gunakan secara baik. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh pengajian rutin yang diadakan di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tadi bisa dicapai itu? Bisa dicapai enggak nih puncak teknologi ini? Bisa dicapai enggak dari sisi kemungkinan? Maka kita bisa membuka surat Ar-Rahman. Itu masyhur tuh. Kita sering baca. Satu di antara sekian ayatnya dari 33 ayat ya kalau nggak salah. Atau lebih? Lebih. Berapa ayat? Sekian. Lupa ngelihat sini ya. Emang jawaban paling enak sekian udah ya. Sekian banyak. Jadi di ayat 33 itu berbunyi A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Jadi ayat tersebut memberikan informasi kepada kita. Kira-kira nih kita bisa menjelajah alam semesta dengan kekuatan, termasuk di antara kekuatan adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Wahai bangsa jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins. Nanti di rumah nih atau boleh jadi biasa membuka al-ins. Itu kan insan manusia ya, insan. Kalau kata Ustadz Dr. Musli, kalau kita buka Lisanul Arab Ibnu Manzur, ada juga versi digital PDF-nya. Itu katanya insan. Itu berakar kata dari 3. Anasa, annasa, nasia. Kalau anasa itu makna lainnya alima, absara, istazana. Dari situ kita bisa tahu tuh bahwa yang namanya manusia itu pasti berpikir, nalar, beradab. Disandingkan di surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia, disandingkan dengan jin. Nanti bisa ditanya sama guru-guru kita, apa samanya, apa bedanya? Kalau bedanya, kalau kita buka tulisan karangan dari guru kita Profesor Quraish Shihab tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran, bukan mukjizat Al-Quran, tentang dunia jin. Kan itu ada dunia jin, dunia malaikat, dan dunia manusia tuh. Itu jin itu katanya makhluk secara harfiah yang dalam kegelapan, tertutup, katanya begitu. Sepadan dengan itu kita mendengar tuh jin. Katalah sepadan dengan itu kita mendengar junun, majnun. Majnun itu apa? Gila, tertutup akalnya. Ada lagi kita dengar janin. Janin itu
bayi yang dia hidup dalam kegelapan di alam, di rahim ibunya, dan dia terhalang oleh rahim, perut ibunya. Atau kita mendengar juga misalkan puasa itu junnah, perisai. Perisai bagi orang beriman. Perisai tameng. Tameng itu juga menutup. Itu katanya tertulis di situ. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, disandingkan ya ma'syaral jinni wal ins, bangsa jamaah jin dan manusia, itu tentu ada persamaan dan perbedaannya. Nanti tanya oleh guru-guru kita, apa persamaannya? Tentu manusia punya pikiran juga. Kira-kira bangsa jin punya pikiran nggak? Dia bisa ngatur pasukannya tuh, bisa merintahin. Ini kalau levelnya kopral, yang di belakang misalkan kopral, maka yang maju kopral aja. Kalau levelnya jenderal, yang maju jenderal juga, kira-kira gitu. Supaya enggak boros tenaga. Paling nanti kalau enggak berhasil menguji, bukan dinaikin yang maju lebih tinggi pangkatnya, tapi strateginya aja dirubah. Strateginya dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa, dari samping kanan nggak bisa, dari samping kiri. Strateginya yang dirubah. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia. Jin itu tidak kasat mata, manusia kasat mata. Jin itu liar, manusia jinak, ramah. Namun bukan itu poin yang kita bicarakan terkait Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi poinnya adalah ketika di Sidratil Muntaha mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah salatnya, kalau perkembangan teknologi yang sekarang aja masa 4.0 kita sudah takjub. Yang tua sudah takjub. Kalau generasi sekarang mungkin memang lagi mencoba, sudah takjub. Peserta Dr. Muslim pasti udah takjub. Dan yang lainnya, para asatiz. Kalau itu tidak didasari keimanan, dan keimanan itu dasarnya, asasnya adalah sholat, maka silahkan tunggu saja anak kita nanti, generasi di bawah kita nanti, akhlaknya bukan akhlak karimah, bukan akhlak mahmudah, tapi akhlak sayyi'ah, mazmumah. Kalau nggak didasari dengan sholat. Nah, sholat ini saya baca dalam satu tulisan dan kita sudah memahami ini. Sholat itu bisa lalai,
Salat itu bisa lalai. Lalai waktu, lalai waktu, menunda-nunda. Padahal paling afdolnya salat adalah di waktunya, di awal waktunya. Bagi yang tua boleh jadi sudah menjaga istiqamah dengan awal waktu. Tidak menutup juga yang muda, tetapi yang tua tentu lebih istiqamah awal waktu. Nah, ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dinasehati tentang menghargai waktu. Kan teknologi waktu itu juga menghargai waktu kan ya? Teknologi waktu itu menghargai waktu. Ini juga mengandung nasihat. Kita mesti menghargai waktu. Karena waktu itu diberikan terbatas. Bu, yang di belakang nih sambil ngantuk ya. Ntar dapat setelah selesai nih ada nasi uduk. Oh, ada. Ada nasi uduk. Nanti ada nasi uduk nih. Jadi waktu yang diberikan kepada kita itu terbatas. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kita ini hidup udah dikasih batas waktu ajal. Batas waktu kita tinggal tunggu aja. Kita mesti menghargai waktu. Surat Al-A'raf ayat 34. Diingetin tuh. Menghargai waktu bagaimana? Itu diabadikan, diingatkan dalam satu surat khusus namanya Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi menghargai waktu kita mengisi dengan menambah, memperkuat keimanan kita, banyak beramal soleh. Tapi soleh bukan hanya sendiri, tapi menjadi ustadz muslih. Soleh buat diri sendiri, juga soleh buat orang lain, muslih. Soleh terhadap diri sendiri, juga soleh terhadap lingkungan lainnya. Sehingga kita mesti watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita mesti ngingetin kalau ada orang yang salah. Bukan berarti kita merasa benar sendiri. Bukan berarti kabura maqtan indallah antaqulu. Bukan itu, tetapi memang bagian dari dakwah dan diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menghargai waktu ini, usia kita yang sudah dibatasi, apakah usia kita bisa panjang? Kita mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus amalan. Sejelek-jelek manusia, panjang umurnya, jelek amalnya. Kayaknya sih bagusan kayaknya, tapi saya lebih pilih ngikut yang tua-tua. Panjang umur, bagus amal. Tapi kalau disuruh pilih panjang umur, jelek amal, atau pendek umur, umurnya timbang pas-pasan tetapi bagus amal. Kalau mau dipilih sih panjang umur, bagus amal.
Tetapi kalau ditambah lagi panjang umur jelek amal, ya pilih sedang-sedang aja umur, bagus amal. Laksana kita beli pete di pasar Ciputat, kalau petenya panjang, isinya jeli-jeli, bahasa Betawi, bahasa Jakarta jeli. Kalau isinya jeli-jeli kita senang. Tapi kalau pete itu panjang, dalamnya ular pete, kita tuh kesel. Sama, manusia juga kalau panjang usianya, kalau nggak tobat-tobat, diomongin terus tuh. Sudah bau tanah, sudah umur udah mau masuk waktu sore, tapi dia lupa tuh. Diingetin. Hadirin kaum muslimin, jamaah subuh, jamaah kajian di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghargai waktu itu. Kita udah dikasih ajal, misalkan umur kita panjang, maka baguskan amaliyah kita, ibadah kita. Baguskan amaliyah kita, baguskan ibadah kita. Baguskan amaliyah kita, baguskan ibadah kita. Menghargai usia yang tadi saya sampaikan. Apakah bisa kita memperpanjang umur kita? Misalkan kita dengar hadis, baginda Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang dia suka dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Jangan komen dulu nih, nanti ada penjelasan. Jadi apakah usia bisa dipanjangkan? Kita mendengarkan hadis gitu. Barang siapa yang suka dibentangkan rizkinya, dipanjangkan asar sisa umurnya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka dia senang gemar menyambung tali silaturahim. Padahal tadi Al-Fakir membacakan dalam surat Al-A'raf, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan dalam surat Al-Munafiqun yang gemar atau boleh jadi dibaca tatkala hari Jumat. Ayat 11 itu berbunyi, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kan biasanya gitu. Karena baca surat Al-Jumu'ah kepanjangan dengan Al-Munafiqun, maka dibaca ayat terakhirnya supaya makmumnya enggak ramai. Biasanya baca Sabihis, Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, atau Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun, tapi dibaca yang belakang. Biasanya dibaca yang belakang Al-Munafiqunnya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di ayat 11-nya, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Lo enggak bisa tuh yang namanya ajal itu di betot-betot kalau bahasa Jakarta. Enggak bisa tuh. Kalau emang sudah dikasih batas waktunya jam 4 sore, masa iya dimajukan jadi jam 3 sore hari ini nih, hari ini. Bukan saya, hari ini ya, yang lain. Atau dimundurin jadi jam 6 sore. Nah, ini hadis kata guru-guru kita, ternyata kalau kita lihat al-waqt fi hayatil insan. Download juga, sekarang udah versi download. Yusuf Al-Qaradawi itu katanya hadis ini nih itu kinayah majas. Hakikat umur manusia, yang hakiki umur manusia, sekalipun kita diberikan usia sampai 60 tahun, hakiki umur kita itu katanya
adalah yang kita gunakan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh An-Nawawi selanjutnya, bukan berarti An-Nawawi lebih muda, bukan, tapi dikutip gitu. Tentu jauh periodenya kan, tapi dijelaskan itu bahwa yang namanya usia, dipanjangkan usianya itu adalah berkah usianya. Berkah usianya itu dikasih kemudahan dalam beribadah. Orang tua saya ingat sekali, Allahumma yarham, itu ngasih tahu nanti kerja, nanti ini kalau udah kerja, kerjaan yang gampang buat ibadah. Kerjaan yang gampang buat ibadah. Ada nggak kerjaan yang sulit buat ibadah? Ibadah itu kalau dimaknai mengingat kepada Allah ya kapan saja. Tapi kalau dimaknai dengan sholat, sholat dalam arti ibadah amaliyah jasadiyah, maka bisa jadi tubuh, maksudnya sholat itu ibadah jasadiyah. Bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang nyulitin untuk ibadah. Bisa jadi nih. Ini maaf ya. Bukan mengatakan tukang bengkel itu artinya sulit untuk ibadah, bukan. Boleh jadi dia yang terdepan sholat ketika awal waktu. Tetapi kalau secara kasat mata, itu kalau sudah berlumuran oli, kira-kira tuh, berlumuran oli, mengerjakan pekerjaan yang tanggung, dikit lagi mau selesai, maka akan menyulitkan. Kira-kira gitu. Tapi bukan berarti mengklaim bahwa orang yang kerja di bengkel itu sulit ibadah, bukan. Tetapi dari zahir mata kelihatan ukurannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 5 menit lagi nih, kira-kira nih. Kalau tadi disampaikan jam 6:04, kira-kira 5 menit lagi. Kira-kira nih. Kemudian dapat saya sampaikan juga lanjutan dari tadi, umur yang berkah itu bukan berarti bilangan umurnya panjang, tetapi bilangan umurnya tidak panjang, namun kuantitas jumlah ibadahnya serta kualitasnya mengharap Allah itu bagus, itu adalah umur yang berkah. Bicara umur yang berkah supaya bisa panjang ada 4. Ini bisa 2 episode. Kiai Muslih ini bisa 2 episode. Tetapi karena 5 menit nih, Kiai semuanya deh. Karena ini ibu-ibu saya singkat nih. Supaya umur kita bisa panjang. 1, umur kita bisa panjang. Supaya tidak salah. 1, dalam konteks hadis tadi, kita rajin silaturahim dengan akhlak yang terpuji. Rajin bergaul dengan akhlak yang terpuji. Itu panjang usia kita tuh. Kira-kira disebut-sebut nggak nama kita? Udah mati nih, udah wafat. Kira-kira masih disebut nggak nama kita? Masih tuh. Kalau akhlaknya terpuji. Kalau akhlaknya nggak terpuji, belum mati sudah disumpahin mati. Belum mati sudah disuruh pendek umurnya. Mati itu. Yang kedua, dengan ilmu yang bermanfaat dan dakwah yang baik. Kira-kira ilmu kalau manfaat punya murid nih. Ini Ma'had Sabil Salam. Allahumma yarham, bagi para pendirinya, muassisnya yang sudah mendahului, Prof. Suito dan sebagainya tuh, yang sudah mendahului. Boleh jadi yang mengajarkan juga udah mendahului kita. Kira-kira masih diingat nggak sama muridnya? UIN, guru-guru besar yang harum namanya masih diingat nggak? Masih. Almarhum, al-maghfurlah, para pendakwah yang akhlaknya bagus, masih diingat nggak? Diingat. Itu panjang usianya tuh. Yang ketiga, karya yang diwariskan. Makanya udah wafat ratusan tahun masih diingat kan? Kalau lagi ngaji dibaca itu.
Allahumma anfa'na biulumihim, dengan penulis-penulis kitab, fi darain, di dunia dan akhirat. Dibacain Fatihah. Hujjatun al-Ghazali, bisa tanya sama guru kita, enggak sampai 60 tapi puluhan kitabnya. Sampai sekarang disebut-sebut selalu, kalau baca kitab selalu didoakan panjang usianya. Yang keempat, anak yang soleh. Anak tidak usah diperdebatkan, maksudnya anak kandung apa anak bukan kandung, bukan itu poinnya. Tetapi poinnya misalkan nih Bu, misalkan kira-kira kalau kita haulin orang tua, tradisi haul, kita haulin orang tua, uzkuru mahasina mautakum, kita sebutin kebaikan-kebaikan almarhumah orang-orang tua kita, panjang nggak usianya itu? Panjang terus tuh. Semoga ini bermanfaat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah sebagai poinnya, bahwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW puncak teknologi yang luar biasa. Sekarang saja kita sudah takjub. Itu kalau enggak didasari dengan sholat, maka bisa melupakan anak cucu kita, dan juga akhlaknya menjadi tidak baik, tidak ramah terhadap orang lain, tidak ramah terhadap alam semesta. Yang kedua, hargai waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang waktu tersebut terbatas. Fa'tabiru ya al-albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.